Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum dan diskusi kali ini yang berjudul sintesis aspirin, kami dari kelompok 8 akan memperkenalkan diri. Nama saya Safina Bila Indonesia dengan NIM E001905. Di sebelah saya Rizky Eliani Agustin dengan NIM E001972. Saya Ratira Rasani dengan NIM E001982. berikut ini adalah video praktikum dari kami. Tujuan dari praktikum sintesis aspirin yaitu yang pertama adalah mahasiswa mampu mengenali reaksi asetilasi pada gugus fenolik. Yang kedua adalah mahasiswa mampu mengetahui cara mensintetis senyawa aspirin. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa mampu mengetahui cara pemurnian senyawa hasil sintetis aspirin. Dasar teori dari praktikum sintetis aspirin yaitu aspirin adalah asam asetil salisilat, merupakan senyawa derivatif dari asam salisilat. Aspirin memiliki rumus molekul C9H8O4 dengan berat molekul 180,16 dengan titik didih 140 derajat Celcius dan titik lebur 135 derajat Celcius sampai 140 derajat Celcius. Aspirin berbentuk habur putih, umumnya seperti jarum atau lempengan tersusun, berbau lemah stabil di udara kering, suka larut dalam air, mudah larut dalam etanol, dan larut dalam kloroform. Selain itu, aspirin juga merupakan zat antiinflamasi dan bersifat analgesik, sehingga aspirin mampu meredakan nyeri. Selanjutnya adalah mengenai kristalisasi dan rekristalisasi. Kristalisasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk pemisahan campuran zat kimia, sedangkan rekristalisasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk pemurnian zat kimia. Selanjutnya yaitu alat. Alat yang digunakan yaitu gelas Beckett 125 ml dan 250 ml, corong Burrage, Erlenmeyer 100 ml, Erlenmeyer hisap, panci penangas, gelas ukur 10 ml dan 100 ml, pengaduk kaca, corong kaca, pipet tetes, spatula, klem dan statif, kompor listrik, gelas beker 100 ml, kaca arloji, termometer, pompa vakum, pipa kapiler, alat melting point, dan yang terakhir ada alat FTIR. Selanjutnya yaitu bahan. Bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu ada asam salisilat kering, asam asetat glasial, asam sulfat pekat, alkohol 70%, aquades, larutan FeCl3, es batu, dan yang terakhir ada kertas saring Wetman. Selanjutnya yaitu cara kerja. Yang pertama, 3 gram asam salisilat ditimbang. Selanjutnya, asam salisilat dimasukkan ke dalam gelas beker. Ditambahkan 9 ml asam asetat glasial. Selanjutnya, ditambahkan 3-4 tetes H2SO4 pekat. Selanjutnya, digoyang-goyangkan di dalam penangas berisi air. Selanjutnya, panaskan termometer dengan suhu 50-60 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian diaduk selama 15 menit dengan suhu 50-60 derajat Celcius. Didinginkan dan diaduk sesekali.
Didinginkan selama 1 jam dalam penangas berisi es batu. Kemudian disaring menggunakan corong Buchner dengan bantuan pompa vakum. Kemudian dibersihkan sisa-sisa menggunakan Aquades. Selanjutnya yaitu permurnian aspirin. Yang pertama, kristal hasil sintesis dimasukkan ke dalam beker gelas. Tambahkan 7 ml alkohol 70%. Tambahkan 40 ml Aquades hangat. Kemudian diaduk. Selanjutnya, panaskan kristal sampai larut seutuhnya atau bening. Foil. Didinginkan selama 1 jam dalam penangas berisi es batu. Selanjutnya yaitu disaring menggunakan corong Buchner dengan bantuan pompa vakum yang sudah ditimbang kertas saring kosongnya. Selanjutnya, dikeringkan dalam oven hingga suhu 60 Celcius. Jika belum kering, oven lebih lama dengan suhu yang sama. Setelah itu, timbang berat aspirin dan kertas saring. Cara kerja selanjutnya yaitu uji organolepis dan uji FeCl3. Yang pertama, masukkan aspirin menggunakan tabung reaksi, lalu tetesi FeCl3 hingga ada perubahan warnanya. Selanjutnya yaitu uji titik leleh. Yang pertama, masukkan aspirin ke dalam mortir, lalu gerus hingga halus.
Selanjutnya, masukkan kristal aspirin ke dalam pipet kapiler, diketuk-ketuk. Masukkan pipa kapiler yang berisi kristal aspirin ke dalam alat, lalu dipanaskan. Kerja selanjutnya yaitu uji FTIR. Masukkan sampel aspirin yang telah digerus halus pada permukaan FTIR atau bagian kaca. Ditekan sampel single channel. Kemudian, tekan Start Measurement pada bagian bawah tampilan layar. Ditunggu hingga hasil muncul. Dianalisis hasil tersebut dengan cara tekan Evaluate, tekan Spectrum Chart. Setelah ditampilkan hasil, tekan salah satu hasil yang paling besar nilainya, tekan Salicylic acid. Selanjutnya tekan Report dan yang terakhir tekan Print lalu tekan Go. Ditunggu hasilnya. Perhitungan yang diperoleh dari praktikum ini dilakukan dengan cara membandingkan antara masa percobaan dengan masa teoritis per satuan persen, yaitu hasil rendemannya adalah 67,21%, di mana masa aspirin yang dihasilkan plus kertas saring dikurangi dengan berat kertas saring, yaitu sama dengan 3,009 gram dikurangi dengan 0,379 gram, hasilnya adalah 2,63 gram. Tahap yang pertama yaitu sintesis aspirin, tahap kedua pemurnian atau rekristalisasi, dan tahap ketiga yaitu tahap uji. Tahap yang pertama yaitu sintesis aspirin. Prinsip dasar dari sintesis aspirin yaitu berdasar reaksi esterifikasi, yaitu reaksi pembentukan ester dari senyawa asam karboksilat dengan alkohol karena adanya bantuan katalis asam. Pada tahap ini, fungsi penambahan bahan dari asam salisilat yaitu sebagai reagen utama yang menyumbangkan gugus hidroksil dari fenol dan juga gugus R-nya, sedangkan asam asetat glasial sebagai reagen utama yang menyumbangkan gugus asetilnya. Pada tahap ini, pemilihan asam asetat glasial dikarenakan asam asetat glasial mampu menyerap keberadaan air dalam reaksi, di mana adanya air dalam reaksi pembentukan aspirin dapat menyebabkan aspirin terhidrolisis, membentuk asam salisilat dan juga asam asetat kembali. Selain itu, adanya asam asetat glasial juga dapat mempercepat perjalannya reaksi 15 menit lebih cepat. Kemudian, adapun penambahan asam sulfat pekat. Pada tahap ini, asam sulfat pekat berfungsi sebagai katalisator dan juga zat protonisasi. Dan penambahan Aquades berfungsi untuk melarutkan sisa-sisa anhidrat yang keberadaannya memungkinkan untuk mengganggu berjalannya reaksi. Fungsi perlakuan pada tahap ini. Perlakuan yang pertama, yaitu pada pemberian asam sulfat harus dilakukan di atas penangas berisi air. Hal ini dikarenakan adanya penambahan asam sulfat dapat menyebabkan terjadinya suatu reaksi eksoterm, yaitu reaksi pelepasan kalor dari dalam sistem keluar lingkungan yang menyebabkan terjadinya kenaikan suhu. Perlakuan kedua, yaitu pemanasan selama 15 menit di dalam penangas berisi air pada suhu 50-60 derajat Celcius. Pemanasan ini bertujuan untuk mempercepat berjalannya reaksi dengan cara meningkatkan kecepatan kinetika. Pemanasan harus dilakukan pada suhu ini karena suhu 50-60 derajat Celcius merupakan suhu optimal dari reaksi aspirin. Hal ini dikarenakan apabila pemanasan dilakukan di bawah suhu 50 derajat Celcius, maka reaksinya akan berjalan lambat, sedangkan apabila di atas suhu 60 derajat Celcius, maka aspirin akan terurai
karena titik leleh aspirin yaitu berada di atas suhu 70 derajat Celcius. Perlakuan selanjutnya yaitu pendinginan di dalam penangas berisi es batu selama 1 jam. Pendinginan ini bertujuan untuk membentuk kristal-kristal aspirin dengan cara menurunkan kecepatan kinetika, sehingga kristal-kristal aspirin akan mengendap membentuk suatu kristal berwarna putih seperti jarum. Perlakuan terakhir dari tahap ini yaitu dengan cara penyaringan menggunakan corong Wechsler. Pemilihan corong Wechsler sebagai penyaring dikarenakan prinsip dari corong Wechsler yaitu memisahkan filtrat dengan endapannya secara cepat. Dengan menggunakan pompa vakum, filtrat dan endapan akan terpisah secara optimal karena filtrat akan tertarik secara sempurna karena adanya tarikan dari pompa vakum. Reaksi yang terjadi pada tahap ini yaitu reaksi esterifikasi, di mana ketika campuran asam salisilat dan asam asetat glasial ditambahkan asam sulfat pekat akan memprotonisasi gugus hidroksil, sehingga atom hidrogen akan terlepas dan atom oksigennya bermuatan positif. Atom hidrogen bermuatan positif ini akan berikatan dengan gugus asetil dari asam asetat glasial membentuk suatu senyawa aspirin dengan produk sampingannya berupa asam asetat. Tahap kedua yaitu tahap pemurnian dengan rekristalisasi. Prinsip dari rekristalisasi yaitu berdasarkan perbedaan kelarutan dari zat-zat yang akan dimurnikan dengan zat pencemarnya atau zat pengotornya. Pada tahap ini, pelarut yang digunakan yaitu berupa alkohol 70% dengan aqueous. Alkohol 70% berfungsi untuk melarutkan zat-zat pengotor yang bersifat nonpolar, sedangkan aqueous untuk zat pengotor yang bersifat polar. Fungsi perlakuan pada tahap ini yaitu pemanasan larutan langsung di atas kompor listrik bertujuan untuk melarutkan kristal-kristal aspirin, sehingga kristal aspirin dapat larut dan pengotornya dapat terikat secara sempurna oleh pelarut-pelarut yang digunakan. Kemudian yaitu pendinginan hingga suhu ruangan. Pendinginan hingga suhu ruangan bertujuan untuk mencegah terjadinya bumping, sehingga ketika suhu berubah secara drastis, hal ini tidak akan terjadi. Kemudian pendinginan di dalam penangas berisi es batu. Pendinginan ini bertujuan untuk membentuk kristal-kristal aspirin dengan cara menurunkan kecepatan kinetika, sehingga kristal aspirin mengendap membentuk kristal berupa serbuk putih yang mirip seperti jarum. Penyaringan dengan corong Wechsler menggunakan pompa vakum bertujuan untuk dapat menyaring filtrat dengan endapannya secara optimal. Dengan prinsip dari corong Wechsler yaitu memisahkan filtrat dengan endapan secara cepat, penyaringan ini dapat dilakukan secara sempurna karena bantuan pompa vakum sehingga endapan benar-benar terpisah dari filtrat. Kemudian yaitu pengeringan dengan oven hingga suhu 60 derajat Celcius. Pengeringan ini dilakukan hingga suhu 60 derajat Celcius dikarenakan apabila pengeringan dilakukan di atas suhu ini, maka adanya kemungkinan kristal aspirin yang terbentuk akan terurai atau terdekomposisi karena suhu titik leleh dari aspirin yaitu di atas 70 derajat Celcius. Terakhir yaitu fungsi perlakuan penimbangan. Penimbangan bertujuan untuk mengetahui berat massa dari hasil sintesis aspirin yang diperoleh. Tahap ketiga yaitu tahap uji. Tahap uji yang pertama yaitu uji secara organoleptis. Secara organoleptis, aspirin hasil sintesis sesuai dengan literatur, yaitu berupa serbuk halblur seperti jarum berwarna putih dan tidak berbau. Sedangkan pada uji feriklorida hasilnya berupa hasil negatif, karena menurut literatur, apabila suatu aspirin diberikan feriklorida akan menghasilkan suatu warna, sedangkan apabila asam salisilat ditambahkan dengan feriklorida maka akan menghasilkan warna ungu. Pada hasil ini diperoleh adalah warna ungu, sehingga memiliki kemungkinan senyawa hasil sintesis adalah senyawa asam salisilat dan bukanlah aspirin. Terjadinya warna ungu pada uji feriklorida dikarenakan adanya ikatan antara gugus fenol dengan feriklorida, membentuk suatu kompleks berwarna ungu. Uji berikutnya yaitu uji titik leleh. Pada uji ini, senyawa hasil sintesis memperoleh titik leleh sebesar 158,2 derajat Celcius. Titik leleh ini memiliki perbandingan yang jauh dengan titik leleh dari aspirin yaitu sebesar 135 sampai 140 derajat Celcius. Melainkan titik leleh ini justru mendekati titik leleh dari senyawa asam salisilat menurut Shevla yaitu 155 derajat Celcius. Adanya kemiripan hasil sintesis dengan asam salisilat dan bukan aspirin dapat terjadi karena adanya kesalahan pada praktikum. Hal ini dimungkinkan terjadi ketika proses pemurnian dilakukan, di mana ketika kristal aspirin ditambahkan pelarut,
Alkohol tidak diratakan terlebih dahulu, melainkan langsung ditambahkan dengan Aquades, sehingga adanya air memiliki kesempatan untuk menghidrolisis kristal aspirin, membentuk asam salisilat dan asam asetat kembali. Berikut ini adalah reaksi hidrolisis dari senyawa aspirin. Kemudian pada uji FTIR, hasil yang diperoleh berbeda dengan hasil randoman, di mana persentase kemiripan dari FTIR yaitu sebesar 62,2%, sedangkan presentase pada randoman yaitu sebesar 67,21%. Perbedaan ini dapat terjadi ketika proses penghalusan kristal aspirin tidak dihaluskan secara sempurna, sehingga alat tidak dapat membaca molekul-molekul kristal hasil sintesis secara sempurna, yang menyebabkan adanya perbedaan presentase kemiripan dengan presentase randoman. Kesimpulan yang diperoleh dari percobaan kali ini yaitu sintesis aspirin didasarkan pada prinsip reaksi esterifikasi, di mana aspirin dapat dibentuk dengan cara mereaksikan asam salisilat dan asam asetat glasial atau asam asetat anhidrat dengan adanya bantuan katalis asam berupa asam sulfat pekat. Diketahui bahwa hasil dari praktikum kali ini merupakan hasil yang negatif atau bukanlah senyawa aspirin, melainkan senyawa asam salisilat. Hal ini terjadi karena pada proses pemurnian terjadi hidrolisis aspirin sehingga aspirin membentuk asam salisilat dan asam asetat kembali. Adapun diketahui pula bahwa kristal aspirin merupakan suatu zat yang banyak digunakan dalam bidang farmasi sebagai antiinflamasi, analgetik, dan juga antipiretik. Selain itu, besarnya molekul yang diuji pada uji FTIR dapat mempengaruhi presentase yang diperoleh.